sukacita. Yes! Shalom! Selamat pagi buat anak ibu yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak ibu di pagi hari ini? Ibu berharap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ya nak ya? Nah, seperti biasa pada hari Sabtu ya sekolah kita mengadakan kebaktian secara online. Nah, baik anak-anak ibu, mari kita angkat lagu pujian kita dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Ayo anak-anak ibu semuanya, kita bernyanyi. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita terlebih dahulu berdoa. Mari lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, begitu juga Engkau memberkati kami ya Tuhan. Bapa, inilah kebaktian kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak didik kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang selalu taat dengan perintah-Mu, anak yang baik juga Bapa. Tuhan Yesus, begitu juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Begitu juga beri mereka kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkati sekolah kami yang kecil ini ya Tuhan. Jauhkanlah dari tangan-tangan yang jahat ya Tuhan Yesus. Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ampunilah itu ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Ayo anak-anak ibu semua nyanyi. Dengar dia panggil nama
Sabtu ceria. Ibu harap anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Dan salam sehat buat orang tua kami yang ada di rumah. Anak-anak Ibu, untuk mendengarkan firman Tuhan, Ibu mengajak kamu, ayo siapkan hati kamu, siapkan Alkitab kamu juga ya. Nah, kalau kamu sudah menyiapkan itu semua, mari kita mulai firman kita ya, kita doa bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Berulang kali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan ibadah Sabtu ceria kami yang biasanya kami lakukan di hari Sabtu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami yang singkat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan kami boleh mengerti firman-Mu hari ini sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, sampai di sini doa anak-Mu, kami mohon terimalah doa kami. Amin. Iya. Nah, anak-anak Ibu, hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ulangi ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Ya, Ibu harap kamu sudah mendapatkannya ya. Dan untuk mengingatkan, Ibrani itu terdapat di mana nak? Perjanjian Baru atau Lama? Ya, ada di Perjanjian Baru. Ya, kita baca bersama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Anak-anak Ibu, salah satu mendasar pengajaran agama Kristen yaitu tentang iman percaya. Dan salah satu kunci keselamatan kita adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini jugalah yang menekankan di surat Ibrani kepada orang-orang Kristen bahwa masih banyak pengajaran yang menyesatkan kepada orang Kristen. Surat Ibrani di sini banyak mengajarkan bagaimana seseorang dengan memiliki iman dan kepercayaan akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Di sini Ibu tunjukkan pada kisah Thomas dan Tuhan Yesus, ya. Thomas yang ragu akan kebangkitan Tuhan, dan di sini Tuhan berkata, "Berbahagialah yang percaya meskipun tidak melihat." Nah, itulah sekilas tentang surat Ibrani. Nah, Ibu mau mengajak kamu untuk bernyanyi. Ibu kasih kata kuncinya ya. Percayalah, percayalah, percayalah. Ada yang ingat tidak? Lagu yang bagaimana itu? Iya, cuy cuy, cuy di dam dam. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Cuy cuy, cuy di dam dam. Syalalala. Cuy cuy, cuy di dam dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu,
cinta semua, percayalah, percayalah, percayalah. Nah, itulah lagu kita untuk mengiringi firman Tuhan. Anak-anak ibu, kita lanjut ya firman Tuhan. Di sini ibu mau bertanya dulu. Kamu pernah tidak berpikir bahwa apa yang kita peroleh selama ini yaitu dari Tuhan Yesus? Pernah nggak berpikir? Ada yang pernah? Ya, puji Tuhan. Ya, apa yang kita peroleh selama ini di dalam kehidupan kita sampai saat ini itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak ibu, di sini mengenai iman dan percaya disimbolkan di dalam gereja. Ya, nah gereja di dunia ini dirumuskan sebagai pengakuan iman orang percaya. Nah, pengakuannya itu dibentuk di dalam ibadah. Lalu di dalam bentuk ibadah itu ditunjukkan bagaimana iman pengakuan yang diucapkan kepada orang-orang Kristen. Di situ disampaikan kepada dunia melalui gereja bahwa orang-orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini ibu mau mengajak kamu kembali kepada kisah Bapak Abraham. Ibu harap kamu masih mengingatnya ya, bagaimana kisah Bapak Abraham. Nah, di sini ada gambar ya di hadapan kamu. Bapak Abraham adalah orang percaya. Nah, kenapa dia dikatakan Bapak orang percaya? Ibu mengingatkan kembali bahwa kita tahu bersama Abraham memiliki harta yang sangat banyak. Nah, walaupun sangat banyak, Abraham mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ya, dia diajak di sini untuk menjalani panggilan Tuhan ya dari kampung halamannya itu di Ur Kasdim. Ya, padahal pada saat itu Abraham belum tahu dia melakukan apa di perjalanan itu. Untuk apa? Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Tapi dengan iman yang percaya bahwa dia yakin Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk hidup kesusahan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, dengan iman tadi, Bapak Abraham meninggalkan semua harta warisan yang dia miliki. Dia pergi mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, dengan keyakinan yang dimiliki Bapak Abraham, apa yang didapatkannya, nak? Iya, benar. Dia mendapatkan di sini katanya dia akan mendapatkan warisan dari Allah yang hingga saat ini namanya itu besar. Dan dia memiliki bangsa yang sangat besar. Di sini mendukung dengan kisah Bapak Abraham ya, sesuai dengan nats kita di Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Tokoh Alkitab yang dapat kita tiru yaitu Habel dan Henoks ya. Di sini diceritakan bahwa Habel tentang persembahan. Dia memberikan persembahan. Habel dengan Kain ada perbedaannya. Bagaimana Habel memberikan persembahan, bagaimana Kain memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Dan kisah ini juga pernah disampaikan pada firman beberapa minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Nanda. Ibu harap kamu masih mengingatnya ya. Bagaimana Habel dengan setulus hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang dia dapatkan? Lalu bagaimana Kain memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus tidak dengan setulus hati. Karena apa? Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu di sini yang mana bisa kita tiru tokoh tersebut? Habel atau Kain? Iya, Habel. Kalau kita meniru Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Nah, di sini ada lagi tokoh yang bisa kita tiru yaitu Henoks. Dengan imannya dia terangkat ke sorga. Dia tidak mengalami kematian. Itu yang bisa kita tiru. Anak-anak ibu, apa sih iman itu? Ya, tadi kita sudah membahas iman percaya. Lalu apa iman itu ya Bu? Iman itu adalah membenarkan di dalam hati kita. Kalau percaya, keyakinan. Jadi dengan adanya iman dan kepercayaan yang tumbuh di dalam hati kita, maksudnya bagaimana? Kita yakin melakukan sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan.
Itu dia. Apalagi sampai saat ini masih banyak sekali kita orang-orang Kristen mempercayai namanya berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Mudah sekali iman kita tergoyahkan. Seperti contoh ya, ini sudah dialami dan sudah dilakukan secara tidak langsung mengenai vaksin. Kita mendengarkan atau mendapatkan berita tentang vaksin, bahwa kalau divaksin nanti akan mengalami kematian. Kalau divaksin akan terjadi kelumpuhan di anggota tubuhmu. Pasti kamu pernah mendengarkan itu. Namun kenyataannya apa? Apakah benar? Tidak. Setelah adanya sosialisasi dari kesehatan, apa yang dikatakan tidak? Dilakukannya vaksin itu tujuannya apa? Untuk menambah imun tubuh. Tapi iman sudah tergoyahkan dengan berita-berita yang tidak benar. Apakah itu dibenarkan? Tidak. Seharusnya apa? Kita cari tahu terlebih dahulu berita yang kita dapat mengenai vaksin tersebut kepada orang yang ahli, kepada orang yang mengerti tentang vaksin. Bukan kita hanya membenarkan informasi yang kita dapat dari media sosial. Apalagi melalui media sosial sampai saat ini mudah sekali kita mendapatkan berita-berita yang tidak benar. Tapi iman kita sudah goyah, kita langsung percaya. Seharusnya apa yang dilakukan? Kita harus mencari tahu lebih. Ya, anak-anak ibu mengajak lagi kepada kamu, coba dulu kamu tarik nafas dalam-dalam. Ya, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan perlahan-lahan. Coba lakukan berulang kali. Oke, sekarang ibu tanya, apa yang kamu rasakan? Menghirup udara. Lalu apa lagi? Apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Nah, apakah oksigen ataupun udara, begitu juga karbon dioksida, benda itu bisa kita lihat? Nah, tidak, tapi bisa kita rasakan. Oke, anak-anak ibu, di sini ada video ya, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Kamu perhatikan ya, awalnya di situ ada biji, lalu proses pergantian hari, tumbuhlah akar ya. Setelah akar, tumbuhlah batang ya. Lihat, ada batang. Lalu tumbuhlah daun ya. Lalu setelah tumbuhnya daun, apalagi yang terjadi? Tumbuhlah ranting ya, ranting. Nah, setelah itu apa? Di ranting itu nanti akan tumbuh daun yang sangat lebat. Itulah proses perkembangannya. Lalu kalau dia ada memiliki buah, akan tumbuh buah. Sekarang pertanyaan ibu, perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut, ya nak ya, mengapa bisa terjadi? Siapa yang bisa melakukan ini semua? Adalah Tuhan Yesus. Melalui perantara siapa? Manusia. Manusia merawat tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut dapat berkembang biak dengan sempurna. Anak-anak ibu mau mengajak lagi kepada kamu ya. Tuhan Yesus itu bisa kita lihat tidak? Tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus ada? Melalui apa? Melalui iman dan percaya. Ya, kita dengan adanya iman dan percaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menunjukkan kehadirannya? Hingga pada saat ini kita boleh bernafas, kita boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu kita boleh berjumpa dengan orang tua kita, kita boleh melakukan ibadah Sabtu ceria seperti biasanya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi nak, di sini ibu simpulkan ya mengenai kisah Bapak Abraham, mengenai Kain dan Habel, mengenai Henokh, lalu bagaimana kita bisa merasakan pernapasan ya, lalu bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, lalu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena iman dan percaya. Anak-anak ibu, di sini ibu tekankan bahwa iman itu
dilakukan bukan karena logika, bukan karena pemikiran kita saja, bukan karena otot kita, tapi apa? Iman itu dapat kita lakukan karena kita yakin, pasrah bahwa Tuhan akan memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Nah, maksudnya di sini, jika kita kalau mau melakukan sesuatu bukan karena dengan otak kita saja, bukan karena dengan otot kita saja, tapi dengan iman tadi, dengan keyakinan tadi, kalau kita sudah pasrah kepada Tuhan, pasti apa yang kita kerjakan yang menurut orang lain itu susah, sulit, pasti bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita harapkan, kalau kita melakukan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, itu akan menjadi kenyataan, ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini, dan di sini Ibu ada satu kalimat ya, di sini ditekankan. Berbahagialah yang percaya meskipun tidak melihat. Amin. Ya. Di sini ada kuis ya, satu pertanyaan saja Ibu berikan ya Nak ya. Kamu bisa menjawabnya melalui kolom komentar YouTube kita. Nah, pertanyaannya, pesan apa yang bisa kita ambil dalam firman Tuhan hari ini? Ibu ulangi, pesan apa yang bisa kita ambil dalam firman Tuhan hari ini? Ya, Ibu harap kamu bisa menjawabnya berdasarkan firman yang Ibu sampaikan tadi. Kita satukan hati, kita berdoa. Berulang kali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, dan terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajarilah kami agar kami boleh memiliki iman dan kepercayaan kepadamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan iman kami tergoyah dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengaruh hal-hal yang negatif ya Bapak. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan buat sekolah kami. Kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang yang jahat ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, berkatilah selalu, berikanlah kesehatan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami, begitu juga orang tua kami. Jikalau ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memampukan mengangkat penyakit mereka, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, banyak pergumulan dalam hidup kami, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan semua. Tuhan akan memberikan terbaik dalam kehidupan kami, apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Amin. Shalom.